Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang selalu dibaca Rasul ba'da subuh. Jadi ada doa yang selalu dibaca Rasul ba'da subuh. Jadi ba'da subuh Rasul membaca doa ini, dan doa ini adalah doa yang dibaca Rasul ba'da subuh, ya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Ada 3 doa yang dibaca Rasul. Yang pertama, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Rizki yang baik. Yang ketiga adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita baca doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Ini doa kapan dibaca, Pak? Setiap ba'da subuh atau pagi hari kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah dengan 3 permohonan. Yang pertama tadi apa? Ilmu yang bermanfaat, agar kiranya apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Ini harapan kita dalam hari ini. Yang kedua, rizki yang baik, ya, rizki yang baik, agar kiranya Allah berikan kita hari ini rezeki yang baik, rezeki yang halalan lagi thayyiban. Yang ketiga, amalan mutaqabbalan, agar kiranya semua yang kita kerjakan dari pagi sampai nanti akhir hari ini, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ya, sedekah kita, bacaan Quran kita, sampai apa? Muamalah kita kepada sesama, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami ingin memberikan satu pesan Rasul kepada seorang anak yang bernama Ibnu Abbas. Satu pesan Rasul kepada seorang anak yang bernama siapa? Ibnu Abbas. Kita kan ingin sekali ya punya anak yang soleh, ya. Apa sih harapan kita kepada anak kita? Soleh, kemudian apa? Sukses, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Kalau kita melihat anak sukses itu hasil atau proses? Sudah menjadi hasil, ya. Sudah menjadi anak yang soleh. Maka untuk menjadi anak yang soleh ini kan butuh proses. Adapun gagal dan suksesnya itu dilihat dari proses dan hasilnya. Ada orang proses mendidik anak itu baik, hasilnya baik. Ada nggak? Jadi prosesnya baik, hasilnya baik. Ini kira-kira sukses atau gagal mendidik anak? Sukses. Tapi ada juga prosesnya tidak baik,
tapi hasilnya baik. Ada nggak yang kayak gini? Jadi proses mendidik anaknya nggak baik. Kayak gimana kalau nggak baik itu? Bapak ibunya nyari uangnya dengan cara yang nggak halal, atau bapak ibunya kerjaannya semaunya dewek, tapi anaknya sukses, Pak. Ada nggak yang kayak gini, Pak? Bapak ibunya orang gena kerjaannya, tapi anaknya sukses. Ada ya kayak gini ya? Anaknya jadi ustadz kayak gitu ya. Padahal pas ngelihat orang tuanya, Masya Allah, bapak ibunya biasa aja, tapi anaknya Masya Allah jadi perwira ya. Ada ya seperti itu ya. Ini namanya prosesnya tidak baik, tapi hasilnya baik. Tapi ada juga prosesnya baik, tapi hasilnya tidak baik. Ada ya? Kalau tadi kan prosesnya baik, hasilnya baik. Kira-kira berhasil atau gagal ini? Berhasil. Kalau prosesnya tidak baik, hasilnya baik, berhasil apa enggak, Pak? Kan tadi yang pertama prosesnya baik, hasilnya baik, ini berhasil. Kalau prosesnya enggak baik, tapi hasilnya baik, berhasil atau enggak? Tetap berhasil, ya kan? Nah, ada juga prosesnya baik, tapi hasilnya tidak baik. Ini berhasil atau enggak? Hah? Prosesnya baik, hasilnya enggak baik. Ini berhasil enggak mendidik anak? Berhasil, Pak. Bapaknya udah berusaha cari uang yang baik, ngajarinnya baik, tapi anaknya tidak baik hasilnya, ya. Ada nggak yang seperti ini? Apakah ini termasuk proses mendidik anak yang tidak baik? Enggak. Ini tetap menjadi hasil yang baik juga. Yang tidak baik atau dinilai gagal itu adalah prosesnya tidak baik, hasilnya tidak baik. Ini dinamakan apa? Gagal. Maka sukses mendidik anak itu ada 3. Yang pertama, prosesnya baik, hasilnya baik. Yang kedua, prosesnya tidak baik, hasilnya baik. Ini dinamakan apa? Beja, ya kan? Beruntung. Kalau yang ketiga, prosesnya tidak baik, prosesnya baik, hasilnya tidak baik. Ini artinya apa? Ya, tetap antara untung sama nasib namanya, Pak. Ya kan? Nasib. Yang keempat, ini dinamakan gagal. Prosesnya nggak baik, hasilnya juga nggak baik. Kira-kira jenengan mau yang 1, 2, atau yang 3? Prosesnya baik, hasilnya baik. Tapi kira-kira sekarang ini hasilnya udah baik atau belum? Kan gitu. Anak-anak kita sudah menjadi baik atau belum? Dan apakah proses kita mendidik anak ini sudah baik atau belum? Atau kemarin tidak baik, bisa nggak kita perbaiki cara prosesnya untuk menghasilkan anak yang baik? Masihkah ada harapan? Masih. Dahulu Rasulullah SAW itu pernah mengendarai onta bersama Ibnu Abbas. Bersama siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah keponakan Rasul yang selalu ngintilin Rasul.
Sampai-sampai Ibnu Abbas ini mengetahui apa yang dikerjakan Rasul sampai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Rasul berjalan dengan Ibnu Abbas. Naik apa? Onta. Berarti Ibnu Abbas ada di mana? Di belakang. Jadi boncengan. Ibnu Abbas berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Pada suatu hari aku ada di belakang Rasul. Faqala li, dan Rasul ngendika. Apa tuh? Nasihatin aku. Jadi Rasul memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Sabdanya, "Ya gulam, wahai pemuda." Ya, ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ya, jadi pesannya Rasul ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Sesungguhnya, jadi kalau ada kata sesungguhnya, ya, jadi artinya benar-benar, penuh dengan tekanan. Artinya ucapan ini nggak main-main. Sebagaimana doa kita tadi di awal pengajian yang pernah diucapkan Rasul saat memohon kepada Allah di setiap ba'da subuh, Allahumma inni, ya kan? Ya Allah, sesungguhnya aku. Artinya kita benar-benar nih, hari ini kita minta dan mohon dengan 3 permohonan. Apa itu? Ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. 3 permintaan ini kita mohon ini benar-benar, sungguh. Jadi bukan main-main permintaan kita hari ini, agar kiranya siapapun yang tadi berdoa mendapatkan apa? Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan yang terakhir apa? Amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasul saat memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan memberikan kamu pelajaran dari beberapa kalimat, dari beberapa pesan yang aku akan sampaikan kepadamu. Apa pesan yang pertama? Pesan yang pertama Rasul kepada Ibnu Abbas adalah ihfadillah yahfadka. Jadi ini penting sekali kita sampaikan satu kalimat ini kepada siapa? Anak kita. Ini pernah disampaikan Rasul kepada Ibnu Abbas apa? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kira-kira jenengan pernah nggak ngomong ini sama anak jenengan? Nah, jaga Allah, niscaya Allah akan jagamu. Pernah apa enggak? Udah pernah apa belum? Belum pernah? Tapi kalau panjenengan ngomong sama anak panjenengan, "Nah, jaga sholat." Pernah apa enggak? "Nah, jangan lupa sholat." Pernah apa enggak? Itulah namanya jaga Allah, niscaya Allah akan jaga. Jadi pesan kita kepada anak kita yang ada dekat bersama kita ataupun jauh dalam pandangan mata kita, saat mereka telepon kepada kita, sebelum kita menutup telepon kita, kita berpesan. Apa pesan kita? Jangan lupa sholat ya nak. Pernah gitu ya? Karena jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ada 5 yang perlu kita jaga. Ada 5 yang perlu orang mendengar kalimat ini dijaga. Apa yang pertama? Jaga sholat. Apa? Jaga sholat. Siapa yang menjaga sholatnya, hidupnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang menjaga sholatnya, kesehatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjaga sholatnya, rezekinya akan dijaga oleh Allah, dicukupi hidupnya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi pesan Allah apa? Jagalah sholatmu, sholat subuh dijaga, zuhur dijaga, asar, maghrib, isya dijaga. Dengar jaga sholat itu kelihatannya mudah. Laras napa buatan Pak? Sholat, semua orang sholat. Tapi yang mandan angel itu apa? Sholat tepat waktu. Banyak orang yang sholat, tapi belum tentu tepat waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, banyak orang-orang yang sholat tapi hidupnya masih celaka. Banyak orang yang sholat juga hidupnya banyak permasalahannya. Kenapa? Karena mereka melalaikan sholatnya. Dalam firman Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Subuh sholat dia, tapi kok masalahnya orang rampung-rampung. Masalahnya banyak banget gak selesai-selesai. Kenapa? Subuhnya jam 6:30 Pak. Ada gak orang yang subuhnya 6:30? Ya bangunnya jam 6:15. Boleh apa enggak? Ya boleh aja. Tapi permasalahannya, kalau setiap hari ini melalaikan sholat, zuhurnya 2:30, asarnya 4:30, maghribnya 6:30, isyanya subuh Pak. Ini pun masih mending, ada orang yang sama sekali nggak sholat. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan saat mau pulang, maghrib kecapean, isya ketiduran. Belas nggak sholat Pak. Subuh alasannya kesiangan, zuhur di tempat kerja, di tempat dagang kerepotan. Pas asar ntar aja sholatnya di rumah, sampai rumah nggak sholat juga. Pas maghrib kecapean, isyanya ketiduran, bablas sampai subuh. Gitu lagi tiap hari. Tapi masih mending, dia masih sholat juga. Sholat apa Pak? Sholat Idul Fitri karo Idul Adha. Karena terpaksa jadi panitia Idul Fitri dan juga panitia Idul Adha. Selanjutnya apa? Yang dijaga itu di antara subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, singman dan angel itu apa? Banyak orang melalaikannya. Sholat asar. Sholat apa? Kalau sholat subuh kadang kebablasan Pak. Tapi kalau sholat asar banyak orang yang sengaja mengentar-entarkan. Maka perintah Allah, jagalah sholat-sholat kalian dari subuh sampai isya. Dan juga yang kedua, jagalah sholat wusto. Apa itu sholat wusto? Sholat pertengahan. Jadi kalau ada 5 sholat diawali dengan subuh, yang pertengahan ini sholat apa? Asar. Jadi yang paling berat itu sholat apa? Asar. Coba lihat deh, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang paling sedikit jemaahnya itu sholat zuhur, apa sholat asar, apa sholat isya? Asar Pak. Sholat asar. Kalau dalam kerjaan kita lagi tanggung-tanggungnya. Kalau dalam dagangan lagi laris ya. Kapan itu? Sholat asar.
Dan sholat itu yang diutamakan apa? Lillahi. Jadi jaga sholat itu benar-benar lillah. Jangan sampai sholatnya untuk orang lain. Ini sholat. Yang kedua yang perlu dijaga dari ikfadillah yafadka adalah apa? Jaga sumpah kita. Nih kadang ada orang yang sering ngucapin demi Allah. Wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Biasanya orang yang sering ngomong demi Allah, dia orang yang bohong, Pak. Jadi kalau di dalam kepolisian juga tuh kan, maling-maling tuh bilang tuh, demi Allah saya nggak nyuri, Pak, demi Allah. Udah, nah ini yang bohong yang kayak gini nih. Ya. Maka wahfadzu aimanakum, dan jagalah sumpah kalian. Sumpah kita itu kapan? Waktu kita menikah di awal. Dengan apa? Mahar. Menikah karena Allah. Harapan menikah itu kita ingin mendapatkan sakinah mawaddah warohmah. Ini bapak-bapak nih dan ibu-ibu yang punya anak sudah mulai remaja, sebentar lagi menikahkan anaknya. Pesan kami, Pak, kalau nikahin anak itu jangan sampai ketabrak juhur, Pak. Nikahnya jam berapa? Jam 8. Resepsinya jam berapa? Jam 10 sampai jam 1. Kan kalau dari jam 10 sampai jam 1 di situ ada sholat apa? Zuhur, Pak. Saya pernah itu kondangan, ngantrinya panjang banget, Pak. Di salah satu hotel di Banjarnegara, panjang banget, Pak. Sampai-sampai azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kepanasan masih ngantri, Pak. Apa yang kita lakukan? Tinggalin aja udah. Kenapa? Karena Allah udah manggil. Jangan sampai di waktu yang berbahagia, yang seharusnya kita mengundang Allah dan malaikat di hari kebahagiaan anak kita, justru malah di hari kebahagiaan itu ya Allah bersama malaikat-malaikatnya kemana? Pergi meninggalkan kita. Saat pernikahan Allah hadir semuanya. Tapi ketika kita bahagia, makasih, senyum, ketawa, Allah sudah pergi meninggalkan kita. Maka banyak awal dari pernikahan itu yang tidak bahagia. Di tengah, kenapa? Karena Allah sudah pergi dalam rumah tangga kita. Jadi kalau kita mau menikahkan anak kita sebelum jam 12 rampung. Kalau mau aman itu kapan? Acaranya bar isya sampai tengah malam gitu. Jadi langsung anaknya praktek malam pertama beneran gitu ya. Ya, langsung resepsi. Ya. Tapi kalau misalkan resepsinya juga bar isya, tapi persiapannya sebelumnya ngelewatin maghrib, ya pada baik. Ada apa enggak? Ada, Pak. Sampai-sampai, Pak, nikahnya itu jam 7, tapi sholat subuhnya nggak dikerjain. Kenapa? Karena pengantinnya lagi dandan, Pak. Didandanin sebelum subuh, pas azan berkumandang, sholat dulu, nak. Ininya sudah dipasang make upnya. Coba. Ya. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita agar kiranya apa? Benar-benar kita jaga Allah dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena ketika dia mengawali rumah tangga, dia bersumpah ya, menjaga istrinya ya, membersamai suaminya ya, untuk apa? Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apalagi maharnya apa? Seperangkat alat sholat, Pak. Sarungnya dikasih, sejadahnya dikasih, apalagi pecinya, mukenanya, Qurannya dikasih. Tapi setelah malam pertama, hayya 'alas shalah, dianya ngapain? Ya, sholat gitu ya.
nggak taunya dia masih tidur, malam pertama Allah udah ditinggalin. Ya, ini berat sekali dalam rumah tangga kita. Padahal harapan rumah tangga itu apa? Sakinah, mawadah, warahmah. Yang ketiga, yang dijaga adalah wudhu kita. Apa itu? Toharoh kita. Sempurnanya sholat itu diawali dengan apa? Toharoh yang baik. Ya, kadang kita sholat subuh di mana? Di Gumingsir, tapi pikiran kita udah nyampe ke Lampok, Pak. Pernah nggak kayak gini? Kenapa bisa seperti ini? Mungkin ada pakaian kita yang tidak bersih atau badan kita yang tidak bersih. Maka yang utama dalam sholat itu apa? Kebersihan. Bajunya harus baju yang terbaik. Jangan sampai berangkat sholat bajunya baju pilek, bajunya baju pilkada, gitu ya. Allahu Akbar. Kalau di depan dia nggak ada masalah, tapi di baris kedua Allahu Akbar, pas ngeliat ke depan coblos aku, gitu ya. Pakai bajunya sembarangan. Utamakan apa? Pakai baju terbaik. Kenapa? Karena kita menghadap kepada Allah yang maha baik. Jenengan dipanggil Pak Bupati, dipanggil Gubernur, kira-kira bisa nggak kita pakai baju kaos seenaknya aja? Nggak bisa. Kalau bisa mandi dulu, pakai baju yang bagus, tambahin apa? Minyak wangi. Ini yang seharusnya kita lakukan setiap sholat. Pakai baju yang terbaik karena kita menghadap Allah yang maha baik. Ya, ini. Kemudian yang diperhatikan lagi apa? Badan kita. Badan kita. Dengan cara apa? Perhatikan anggota tubuh kita semuanya nih. Jangan sampai ada yang kotor. Terutama apa? Bagian kemaluan kita, Pak. Yang paling berat itu dan banyak orang yang masuk neraka itu adalah orang yang kurang perhatian saat dia buang air kecil. Jadi kalau kita bangun, yang utama apa? Ganti daleman kita, terutama apa? Celana dalam, Pak. Kita nggak ada yang tahu ketika kita tidur. Terutama yang keluar itu apa? Air madi. Air apa? Madi. Madi dengan mani beda. Kalau mani keluar dengan syahwat, dengan hasrat, dan kuantitas airnya itu banyak. Bentuk madi dan bentuk mani itu bentuknya sama, kental dan lengket. Tapi yang beda apa? Kuantitasnya, banyaknya. Dan juga sebelum keluarnya itu beda. Kalau air madi itu jumlahnya cuma sedikit dan keluar biasanya dalam keadaan apa? Kecapean. Misalkan jenengan angkat-angkat barang, itu bisa keluar air madi, Pak. Atau jenengan itu berlari ke masjid, kecapean, sampai di sini tiba-tiba keluar. Itu biasanya yang keluar itu adalah air madi. Dan ketika itu ada dan keluar, maka kita nggak usah panik. Buka daleman kita, kemudian kita bersihkan kemaluan kita, wudhu. Cukup. Tapi kalau yang keluar air mani, wajib mandi. Nah ini. Oleh karena itu pagi hari, jangan lupa apa? Ganti seluruh pakaian kita. Inilah yang menyebabkan pikiran kita itu kemana-mana, Pak. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Tadi kunci ditaruh di mana ya? Gitu. Aduh, punya istri kok satu aja cerewet banget. Apa perlu direnovasi ya istri saya gitu? Ya, itu tuh. Jadi pikirannya ngawur. Kenapa? Karena mungkin waktu tidur dia pakai baju, kan kalau tidur kita nggak tahu, Pak, saat kita ngiler. Ketika ngiler,
kemudian dilap kemana? Ke baju kita. Kemudian baju yang kita pakai saat kita sholat, ya, disitulah ada bekas il kita. Dan di tempat kotorlah setan-setan itu bersemayam. Ya, disitulah setan itu tinggal dan dia menggoda kita. Jadi yang menggoda kita itu siapa? Setan. Ini yang perlu kita jaga wudhu kita. Kalau bisa setiap hari kita menjaga wudhu kita, ya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat, jaga malu kita. Jaga malu kita. Malu kita kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita lagi beraktivitas kemudian ada panggilan azan, kita nggak datang, kita malu. Malu juga kita kepada orang lain saat kita melakukan hal buruk. Maka penting banget ini pakaian-pakaian muslim, Pak. Jadi kalau misalkan jenengan mau ke mall, itu beda loh, Pak. Kalau jenengan ke mall pakai kupluk haji, kemudian apa? Baju koko karo sarungan. Kira-kira beda nggak kalau jenengan ke mall pakai peci, pakai topi, bajunya necis gitu ya. Kemudian ke mall, beda apa enggak? Beda. Bedanya apa? Pandangan mata kita, Pak. Kalau misalkan ada yang agak glowing gitu kan. Kalau pakai kacamata hitam, wah, gitu kan nggak kelihatan tuh, Pak. Dia jalan ngeliatin aja. Tapi kalau kita udah pakai peci, ya kan, pakai sarung, mau ngeliatin Pak Haji gitu ya. Maka panggilan haji itu berat loh, Pak. Panggilan haji itu berat. Jadi panggilan haji itu, Pak Haji itu berat, Pak. Ya, Bu Haji itu berat. Kenapa? Karena orang yang sudah berangkat haji itu harus lebih baik dibandingkan orang yang belum berangkat haji. Sebenarnya kita tuh ngomong Pak Haji itu sebenarnya lagi nyindir, Pak. Pak Haji gitu ya. Ji gitu ya. Sebenarnya tuh orang yang manggil orang Pak Haji itu dia lagi nyindir kita. Kenapa? Ji gitu kan. Sholat Ji, gitu ya. Apalagi ketika dia turun, gimana Bu Haja? Ya, 130 kilo ada di sini, Pak, gitu kan? Ya Allah. Sehat Bu Haji, sehat, enak di sana. Di sana enak, gitu kan? Dia berjalan bunyi, ya kan? Semua emas-emasan, Pak. Ya, Masya Allah. Maka panggilan-panggilan haji Bu Haja itu berat banget. Berat banget. Ya, bukan hanya sekedar Bu Haja gitu kan. Itu mengingatkan kita ucapan kita udah benar atau belum. Karena haji yang terbaik itu balasannya apa? Surga. Orang yang berangkat haji harus jaga mulutnya. Harus jaga perbuatannya, lisannya, akwalnya, wal a'malnya, af'alnya itu menjadi baik. Hati-hati kalau misalkan ada orang yang senang dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Sebenarnya dia lagi diapain? Disindir, diingatkan. Pak Haji, ya, Haji, gitu kan? Ketika haji kita ingat tuh, kita udah sholat atau belum? Kita udah baca Quran atau belum? Sedekah kita gimana? Itu loh panggilan-panggilan itu. Ya. Jadi kita malu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah jaga lisan dan jaga kemaluan. Ini penting. Lisan nih, kalam. Kalau sekarang ini bukan hanya sekedar ucapan yang bisa menyayat-nyayat hati. Kan kadang ada ya, ucapan itu lebih tajam dibandingkan pisau gitu ya. Kalau sekarang itu bukan hanya lisan, Pak, tapi apa? Jempol, Pak. Jempol kita ini bisa lebih tajam daripada apa? Gara-gara jempol kita, Pak, tetangga itu nggak ngomong, Pak.
Gara-gara beda calon presidennya, Pak. Calon calegnya. Ini bentar lagi nih. Ya. Maka penting banget nih sering-sering ngumpul di sini. Ya. Sering-sering ngumpul di sini penting banget. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang beda presiden, besok dia pindah RT, Pak. Ya Allah. Itu kadang ada, Pak. Beneran, Pak. Ya. Besok-besok sampai ada apa? Left group, keluar dari grup. Masa sih dia harus milih presiden ini? Masa dia harus milih presiden ini? Udah tahu, bla 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 bla. Masa jelekin sana, jelekin sini gitu ya. Kita nggak sadar ketika kita menjelekan itu, yang kita jelekin siapa? Makhluk Allah. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kita menghina orang lain. Sesungguhnya setiap antara kita ini punya amalan-amalan yang ada kelebihannya. Kita ini beda-beda semuanya, Pak. Dan amalan kita beda-beda. Dari sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, depan saya, semuanya ini amalannya beda-beda. Dan amalan yang paling utama di antara panjenengan semua apa? Rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah pesan yang pertama. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Yang kedua, pesan yang kedua adalah ihfadillah tajidhu tujahaka. Jadi pesan yang kedua kepada Ibnu Abbas, Rasul itu berpesan apa? Jaga Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Jadi kalau kita menjaga Allah, Allah itu ada di mana? Di depan kita, Pak. Di depan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits qudsi, yaitu Allah berfirman di dalam sabdanya Rasulullah SAW, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu akan hadir kepada seseorang yang mana orang ini selalu mengingat Allah dalam kesendirian. Jadi kalau kita mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka Allah akan langsung datang kepadanya. Apalagi dia datang kepada Allah, mengingat Allah kapan? Di sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah akan memberikan 3 hadiah. Apa itu? Mengampuni segala dosa dan kesalahannya, ya, mengabulkan semua doanya, dan memberikan apa yang ia minta. Ada 3 doa nih. Ya, ada 3 hadiah yang diberikan seseorang kepada orang itu dari Allah ketika dia datang dalam kesendiriannya. Jadi kalau panjenengan melakukan tahajud, itu sendirian atau bersama-sama? Sendiri. Ketika kita meminta, Allah akan beri. Berdoa, Allah akan kabulkan. Minta ampun, Allah akan ampunkan. Itulah Allah ketika kita mengingatnya dalam keadaan kesendirian. Yang pertama. Yang kedua, hadirnya Allah ketika kita ada dalam kebersamaan. Nih, hari ini kita duduk di majelis, ya. Kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Besok Allah akan sanjung kita saat Allah bersama dengan siapa? Para malaikatnya. Nama kita akan disebut oleh Allah. Ya. Begitu juga Allah akan datang kepada kita ketika kita datang mendekat Allah sejengkal. Kita datang nih, dekat dengan Allah sejengkal, Allah datang, ya, lebih dekat lagi. Bahkan ada orang yang datang kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah akan datang kepadanya apa? Sambil berlari. Bagaimana caranya kita datang kepada Allah sambil berlari? Apa yang akan dilakukan Allah? Allah akan loncat
Maka siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Allah dengan berjalan, dengan merangkak. Kalau dia merangkak, Allah berjalan. Kalau dia berjalan, Allah berlari. Kalau kita berlari, Allah loncat. Maka ada orang yang sungguh-sungguh meminta kepada Allah, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua doa kita diijabah. Yang utama keseriusan kita dalam meminta dan keyakinan kita hanya Allah yang mengabulkan doa kita. Yang paling enak dalam kehidupan kita apa? Kita berasa ada Allah di depan kita. Kita ada Allah hadir dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada masalah, ya, kita yakin ada Allah. Kita yakin ada Allah. Jangan sampai ketika ada hadir masalah dalam kehidupan kita berasa Allah di mana ya? Seperti itu. Ini yang kedua. Ihfadillah tajidhu ya tujahaka. Ya. Yang pertama, jaga Allah, Allah akan menjagamu. Yang kedua, jaga Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintanya sama siapa? Allah. Apalagi sudah mendekati bulan-bulan Agustus, Juli, Agustus. Yang diharapkan ini apa? Bayaran sekolah, Pak. Anak-anak ini pada mau sekolah. Ya. Banyak orang ini yang datangnya bukan ke Allah. Tolong Pak, anak saya mau sekolah Pak. 1 juta aja Pak, 2 juta aja Pak. Bu, tolong Bu, 2 juta aja Bu. Ya, mintanya sama siapa? Sama manusia. Pesan Rasul kepada Ibnu Abbas apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintanya sama siapa? Allah. Maka minta sama Allah ini jangan ujuk-ujuk, jangan dadakan Pak. Udah tahu bayaran sekolah itu bulan Juli, maka mintanya dari kapan? Bulan Januari. Gitu loh. Kalau misalkan Juli itu ada 31 hari, sekarang masih tanggal berapa nih? Tanggal 9, akhir pembayaran sekolah tanggal 31, maka jangan minta dulu sama orang lain. Mintanya sama siapa? Allah. Kira-kira Allah bisa nggak memberikan apa yang dia minta? Bisa banget. Apalagi kita mintanya kapan? Dalam kesendirian. Saat sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tolong Pak, tolong banget Pak. Bu, tolong Bu, saya siap kerja di sini nggak digaji Bu. Yang penting jenengan kasih saya 3 juta. Kenapa sih? Nanti tanggal 31 anak saya harus bayaran sekolah. Lah kan sekarang masih tanggal 9. Iya, tapi kan tanggal 31 bentar lagi. Kenapa nggak minta sama Allah? Butuh berapa dia? 3 juta misalkan. Kira-kira dari tanggal 9 sampai tanggal 31, dia bisa nggak dapat uang 3 juta? Bisa apa enggak? Bisa. Dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia nggak punya kerjaan. Apakah mungkin anaknya ini bisa mendapatkan uang 3 juta, ibunya dapat uang 3 juta buat bayaran sekolah anaknya? Mungkin. Mungkin sekali. Karena tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Tapi sesungguhnya banyak orang yang melewati takdir Allah. Dia berharap tidak mungkin, padahal Allah sudah katakan mungkin. Ini artinya dia sudah melewati takdir Allah. Dia udah gak percaya lagi sama Allah. Maka banyak orang itu yang punya utang pinjol, tiba-tiba dia bunuh diri Pak. Bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu termasuk kategori apa? Syirik.
Ya. Ketika kita tidak yakin sama Allah pun kita sudah syirik menyekutukan Allah. Maka pesan Rasul itu kepada Ibnu Abbas apa? Kalau kamu minta, mintanya sama Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Wa idzasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolongnya sama siapa? Allah. Apapun keadaanmu, minta tolonglah kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau bisa kita berdoanya itu sampai mengeluarkan air mata, Pak. Ya. Kapan kita bisa berdoa mengeluarkan air mata? Di sepertiga malam yang terakhir. Coba air mata yang keluar dari mata kita, itu air matanya itu keluarnya beda, Pak. Kalau kita menangisnya di malam hari itu kadang beda. Air mata itu kalau benar-benar dalam hati, deep heart, dari hati yang paling dalam, itu keluarnya dari mana, Pak? Dari tengah. Tapi kalau air mata yang biasa keluarnya dari mana? Dari pinggir. Maka untuk keluar air mata dari tengah itu benar-benar dari hati yang paling dalam. Ya Allah, anak saya yang pertama, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Angkat derajat anak saya, ya Allah. Anak saya yang kedua, ya Allah, dia sekarang lagi punya masalah, ya Allah. Dia lagi punya masalah dengan istrinya, ya Allah. Dia lagi punya masalah dengan anak-anaknya, ya Allah. Dia lagi punya masalah dengan kesehatannya, ya Allah. Sembuhkan penyakit anak saya, ya Allah. Ya, pulihkan ekonominya, ya Allah, gitu ya. Siapa yang berdoa, orang tuanya berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Minta tolongnya sama siapa? Allah. Ya Allah, saya udah pensiun, saya udah gak bisa bantu anak-anak saya. Bantulah ya Allah anak-anak kami dengan kekuasaan-Mu, ya Allah. Wa idzasta'anta fasta'in billah. Maka pesan kita kepada anak-anak kita, yang pertama apa? Jaga Allah. Allah akan menjagamu, nak. Yang kedua apa? Jaga Allah, maka kamu akan mendapati Allah di mana? Di hadapanmu. Jadi kalau udah ada Allah di hadapan kita, kita akan dibimbing sama Allah. Itulah yang kita minta setiap hari dalam sholat kita. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan lurus-Mu, ya Allah. Yang ketiga apa? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, minta sama Allah. Saya ngajarin anak-anak itu kalau dia mau minta sholat, minta sama Allah. Maka kalau udah sholat tuh kan kadang anak-anak udah susah tuh. Saya tarik gini, duduk, gitu. Ya. Kadang kan anak-anak itu kan doanya cuma satu kalimat, Allahumma lan taskabur, kabur dia tuh kan, teh gitu. Ya kan? Apalagi anak tuh, saya punya anak 3 tahun itu, gitu kan. Habis sholat aja langsung pergi, tangkep aja udah begini. Udah mau keluar tuh udah dibacain zikir istighfar gitu kan. Gitu, terus aja. Kenapa? Membiasakan anak mintanya sama Allah. Mau minta apa, nak? Mau minta apa, dek? Mau minta apa, mas? Minta sama Allah. Ya. Seberat apapun, ya, dia nggak punya apa-apa, minta sama Allah, bakal dikasih apa enggak? Dikasih, Pak. Sampai minta mainan aja, mintanya sama siapa? Allah. Walaupun besok kita beliin mainan, tapi mintanya sama siapa? Allah. Tapi pernah sering banget, ya, dia minta sama Allah dan saya coba untuk tidak memberi. Dikasih apa enggak? Qadarullah, dikasih juga, Pak. Mainan mobil-mobilan yang gede itu, jadi ada orang dia beli, salah beli. Nih mau nggak? Ya udah mau gitu kan? Ya buat anak saya. Qadarullah, anak saya lagi butuh. Masya Allah. Nah dari situlah dia yakin. Ketika dia minta Allah kasih. Ketika dia minta Allah kasih. Jadi dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Beda. Sama ketika ada anak minta duit. Bu, minta duit, bu. Ambil di dompet. Bu, minta duit, ambil di dompet. Nggak ada di dompet. Mana dompetnya? Di bawah kasur. Bu, minta duit, ambil. Di mana? Di bawah kasur. Nggak ada, di lemari. Sekali, 2 kali, 3 kali. Besok-besok dia nggak minta lagi sama ibunya. Besok-besok dia nggak minta lagi sama ibunya. Kenapa? Udah tahu. Pertama apa? Di dompet. Dompetnya ada di mana? Di bawah kasur. Habis itu di mana? Di lemari. Maka sering ada dompet ibunya yang isinya 100.000 lembaran 10 ribuan,
besoknya udah berkurang 2 lembar. Ini bukan tuyul yang ngambil, tapi siapa? Anaknya sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan keempat. Pesan yang kelima Rasul kepada Ibnu Abbas apa? Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan yang kelima. Pesan yang keenam, tidak ada yang bisa menjadikan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada orang itu dikepung oleh musuh, ya, tapi kalau Allah sudah menjaganya, kira-kira dia bisa selamat apa enggak? Selamat, Pak. Ada orang dia udah kekepung dengan apa? Api saat kebakaran, dia bisa selamat apa enggak? Bisa, Pak. Dengan izin Allah, dia bisa berlari secepatnya untuk keluar dari kepungan api. Kalau Allah sudah katakan kun fayakun, maka 6 hal ini yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita harapkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pengajian sudah diakhiri oleh amin, artinya pengajiannya selesai. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Di pertemuan yang akan datang kita akan mulai kajian fikih, ya Pak. Karena pertama itu saya mengawali dengan kajian tauhid. Agar apa? Agar kita ini benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah kuat tauhidnya, baru kita masuk ke fikihnya. Sholatnya, wudunya kita perbaiki lagi, tapi diawali apa? Dengan keimanan, keyakinan yang benar-benar diajarkan oleh sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.